kebetulan memang sekarang ada program pemerintah Asacita yang kedua itu mengenai ketahanan pangan, sehingga itu yang membuat semangat kami untuk bisa mengaplikasikan di lapangan. Kami dengan jadi kalau kami di Lanut kami mempunyai kelompok tani juga. Jadi kelompok tani ada beberapa kelompok tani yang di Pangkalan, kemudian di Kalawiran dan di Gorontalo. Itu kelompok tani itu anggota? Binaan. Kalau yang di Manado murni dari anggota. Oh, murni dari anggota. Kemudian yang di Kalawiran kita membina masyarakat. Kemudian yang di Gorontalo kita membina masyarakat. Nah, diedukasi seperti itu. Dengan semangat yang tinggi di bawah pembinaan Komandan Lanut, kita sekarang berusaha untuk tadi yang Komandan sampaikan memanfaatkan lahan antidur. Jadi yang sekarang ada di Pangkalan Samratulangi, yang sekarang tadi Komandan sampaikan baru 5.000 meter persegi, sekarang masih ada sekitar mungkin hampir 2 hektar. Nanti ke depan akan kita manfaatkan untuk ditanami baik jagung maupun sayuran, seperti itu. Jadi kami di lapangan selalu berkooperasi dengan masyarakat sekitar, terutama yang para petani. Kemudian kami bina, kami koordinasi dengan Dinas Pertanian, baik di Manado maupun di Minahasa Utara, untuk berkolaborasi dalam rangka meningkatkan program ketahanan pangan. Saya akan menjelaskan terkait dengan bentukan kompi produksi. Jadi memang ini perintah dari Panglima TNI dan sudah kita realisasikan di Lanut Samratulangi terkait dengan bentukan kompi produksi. Kompi produksi baru kita bentuk seminggu yang lalu, gitu, Bapak. Jadi kompi produksi ini bertugas ya memproduksi terkait dengan nanti realisasi terkait dengan ketahanan pangan. Jadi kompi produksi ini terdiri dari 5 peleton, gitu. Yang pertama adalah peleton pertanian. Ya, jadi satu peleton itu terdiri dari 32 orang itu, termasuk dari Danton. Itu tugasnya nanti bagaimana merealisasikan ketahanan pangan di bidang pertanian, termasuk perkebunan di situ. Kemudian yang kedua peleton peternakan. Ya, peternakan nanti akan bergerak di bidang peternakan dalam rangka ketahanan pangan daging. Kemudian yang ketiga adalah peleton perikanan. Nah, sama personilnya terdiri dari 32 orang, termasuk komandan peletonnya, nanti akan bergerak di bidang perikanan. Nah, kemudian yang keempat ada peleton konstruksi. Jadi peleton konstruksi itu tugasnya bagaimana membantu dari peleton pertanian, peleton peternakan, dan peleton perikanan dalam rangka mencapai pekerjaan yang dia laksanakan untuk merealisasikan ketahanan pangan. Sebagai contoh, kalau kita akan membuat kolam ikan, itu fungsi dari peleton konstruksi itulah yang bagaimana membentuk kolam yang bagus, yang sesuai sehingga nanti bisa menghasilkan yang baik, ya seperti itu. Itu tugasnya peleton konstruksi. Nah, bagaimana membuat kandang peternakan, mungkin kandang sapi, kandang kambing yang baik, sehingga nantinya kambing bisa dipelihara dengan baik dan menghasilkan hasil panen yang bagus. Itu adalah tugas dari peleton produksi. Ulangi, peleton konstruksi. Nah, kemudian yang terakhir adalah peleton kesehatan. Jadi di situ ada satu peleton kesehatan. Itu tugasnya adalah yang pertama memang mengacu kepada pertanian, peternakan, dan perikanan. Kemudian yang kedua, kesehatan terhadap pelayanan terhadap personil yang ada di peleton baik pertanian, peternakan, perikanan maupun konstruksi terkait dengan kesehatan personil itu, pelayanan kesehatan. Saya kira demikian untuk penjelasan dari kompi produksi. Kebetulan sekarang yang sudah kita jalankan adalah di bidang pertanian. Pertanian kita bekerjasama dengan Dinas Pertanian untuk minta adanya penyuluhan. Penyuluhan sudah kita laksanakan.
kita minta dari Dinas Pertanian, ahli-ahli dari Dinas Pertanian untuk memberikan penyuluhan kepada kelompok tani kita terkait bagaimana menanam jagung yang baik, bagaimana menanam padi yang baik dan lain sebagainya. Kemudian ini ke depan kita juga akan melaksanakan di bidang peternakan. Nah, rencana kita sekarang sedang merencanakan pembuatan kandang, baik kandang itu untuk kandang sapi maupun kandang kambing, sesuai dengan arahan dari komandan. Rencana kita akan melaksanakan giat peternakan, sehingga harapannya nanti saat ini memang masih sifatnya kita berkunjung kepada peternakan yang cukup bagus. Oh iya. Kita belajar di situ. Nah, nanti sambil jalan kita juga berkoordinasi dengan Dinas Peternakan untuk adanya penyuluhan juga terkait dengan bidang peternakan. Kemudian perikanan juga kita akan membuat kolam juga. Nantinya kita akan isi ikan sesuai dengan pangsa pasar yang bagus di wilayah Manado dan sekitarnya. Ya nanti pun untuk saat ini kita juga transfer ilmunya ke tempat yang mempunyai kolam ikan yang cukup luas seperti itu. Nah nantinya kita juga akan berkolaborasi dengan Dinas Perikanan terkait dengan adanya penyuluhan. Sementara yang kita lakukan seperti itu. Ya. Jadi kalau kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, menurut saya yang paling penting adalah semangat. Jadi, semangat. Semangat untuk melakukan. Terkadang kan ada tanda kutip kesan coba-coba. Coba-coba tapi beneran. Coba-coba tapi beneran. Betul. Dengan ilmu yang benar, gitu. Sudah kita buktikan sendiri dari kelompok tani kita sendiri dengan semangat dan kita relasikan dengan ilmu pertanian yang ada, kita ikuti, ya ternyata berhasil, gitu. Artinya 2 kali panen jagung kita bisa berhasil seperti itu. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat sekitar, ayo yang pertama kita semangat untuk kita berbuat, gitu. Tapi dengan cara-cara atau ilmu-ilmu yang memang sudah standar, sehingga harapannya dengan kita melaksanakan pertanian dengan ilmu pertanian yang baik, hasilnya nanti akan baik. Seperti itu. Oke. Yang penting ada kemauan, pasti ada jalan. Ada jalan. Oke. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1